Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Rifki Akmal Harahap. Aku Najwa Afifah Hasibuan. Aku Kevin Agustin. Aku Stefania Keisha. Aku Novitriani. Aku Abigail Nomor 9. Dan hari ini kami lagi ada di Perkoneator Untuk mewawancarai sang pemilik untuk mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya kami izin untuk meminta waktu abang sebentar. Kalau boleh abang perkenalkan diri terlebih dahulu, bang. Nama saya Tom. Abang pemilik depot ini. Alhamdulillah seperti itu. Perkenalkan bang, saya Najwa dan ini teman-teman saya. Kami satu kelompok. Kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Administrasi Perpajakan. Nah, tujuan kami ke sini untuk mewawancarai UMKM mengenai biaya pemasukan dan pengeluaran dari usaha ini. Jadi kami memilih depot abang untuk sebagai yang kami wawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Pertanyaan pertama bang, kira-kira udah berapa lama depot ini berjalan? Kalau depot ini berjalan udah sekitar 15 tahun. Abang mempekerjakan berapa tenaga kerja di depot ini bang? Alhamdulillah sekarang udah 2 orang. Kalau sistem atau metode pemesanan dari depot ini gimana bang? Sistemnya bisa by phone, bisa juga udah ada langganan tetap kan. Nah seperti itu, jadi ada yang memang sudah langganan tiap hari, ada juga yang by phone atau by WA pemesanannya. Jadi awalnya gimana bang? Abang kok bisa sampai cari langganan gitu, awal mula ceritanya? Awal mulanya ya Pak, dari awal kan kita sudah ada namanya brosur. Nah brosur kita sebar, ya sambil juga kita jalan ya sambil keliling ya dapat juga langganan-langganan tambahan kan gitu. Yang penting kan kita kan ya tetap aja kita sebar juga brosur, bisa by Facebook juga kan ada juga sekarang. Nah, seperti itulah. Kalau mayoritas pelanggannya di mana? Anak kos atau? Kalau kita sekarang mayoritas banyak ke tempat usaha sih, seperti kafe, seperti kantin, ke sekolah-sekolah. Ya anak kos juga banyak, ya 50-50 lah kita bilang. Anak kos sama tempat usaha itu 50-50 lah kita bilang. Jadi bang, pertanyaan selanjutnya, sistem yang digunakan untuk pembayarannya apa aja bang? Pembayaran apa dulu nih? Pembayaran galonnya. Oh pembayaran galon. Kalau pembayaran galon ya pasti by cash atau by transfer. Biaya tenaga kerja bang berapa? Tenaga kerja kita, karena kan kita sistemnya seperti ini, kita ada gaji plus ada insentif. Jadi insentif itu kita per galon itu kita kasih Rp1.000. Jadi ya kita gaji memang nggak terlalu besar. Ya hitungan gaji sekitar 2 juta untuk 2 orang. Apa saja sih bang kendala dalam proses transaksi? Kalau untuk proses transaksi nggak ada kendala sih. Karena kan kita sudah ngasih metode bisa transfer by Dana atau dia mau pakai transfer debit pun boleh juga. Kalau galon yang terjual dalam 1 hari kira-kira berapa? Rata-rata atau bagaimana? Rata-ratanya. Rata-rata sekarang alhamdulillah sekitar 70 ke 80 per hari. Bagaimana cara untuk menjaga pemasukan agar tetap seimbang? Apa? Gimana? Menjaga pemasukannya agar tetap seimbang dengan pengeluaran. Oh, menjaga pemasukan ya. Berarti debit kredit istilahnya ya. Jadi kalau seperti itu ya kita tetap biaya yang dikeluarkan kan sebenarnya tiap hari sama. Ya seperti yang saya bilang tadi, contoh lah misalnya biaya yang untuk listrik lah, untuk bensin dan lain-lain kan gitu. Nah untuk agar pemasukan lebih besar daripada itu ya otomatis kan kita harus mencari terus konsumen.
Nah, dengan cara kita terus-terusan ya menyebar yang namanya brosur, terus kita promosi kemana-mana kan gitu. Jadi kan itulah membuat ya alhamdulillah peningkatan terus menerus kan gitu. Bang, pernahkah DPR ini mengalami kerugian akibat kesalahan ada perhitungan biaya di awal? Kalau kerugian sih, kalau kita jualan nih bukan kerugian sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, itu lebih ke balance saja. Ya karena mungkin posisi dulu kan pernah kita pandemi ya. Dengan posisi pandemi kan anak kos juga tidak ada, usaha-usaha juga banyak tutup. Jadi ya balance saja, tidak ada kerugian. Nah, karena kan air ini kan kebutuhan tiap hari. Pendapatnya menurun lagi. Menurun benar, bisa balance. Jadi antara pengeluaran sama pendapatan sama. Ya itu alhamdulillah nggak berlangsung lama sih kalau kami. Karena kami bisa kami siasatin lah istilahnya gitu. Terus Bang, untuk sistem otomatis atau pendataan biayanya itu gimana Bang? Ada Bang? Kalau kita masih manual sih. Masih manual dan Iya. buku ya Bang? Ya, kita masih manual karena kan kita kan belum skala besar. Kalau maaf kata tadi kita ada skala besar, mungkin bisa. Cuman kalau ini ya by manual aja udah cukup. Selanjutnya Bang, kami mau bertanya tentang biaya produksi. Untuk di biaya produksi itu sendiri Bang, itu ada apa aja? Nah, jadi kalau biaya produksi itu yang pertama kita kan menggunakan air pegunungan. Jadi pegunungan itu kalau sekarang alhamdulillah 1 bulan tuh sekitar 5-6 tangki 1 bulan. Jadi per tangki itu sekitar 500.000 1 bulan. Berarti kalau misalnya 6 kali berarti kan sekitar 3 juta. Lalu ada yang namanya tutup galon. Jadi tutup galon itu dia kalau lah kita bilang 6 tangki, 1 tangki itu sekitar 350, berarti kan sekitar 2100 galon 1 bulan. Nah berarti bisa kita asumsikan kalau dia 1 bungkus dia 500, berarti asumsikan 5 bungkus. Ya sekitaran, kalau sama tisu ya sekitar 300 lah kita bilang. Nah itu sih kalau biaya produksi. Untuk biaya lain-lainnya sendiri Bang, itu bagaimana? Nah kalau biaya lain-lain itu ada namanya, ya paling air pump untuk hanya mencuci sama listrik, sama inilah bensin lah kan gitu. Itu kan biaya lain-lain kan, biaya penunjang lah istilahnya. Biasanya per hari berapa tuh? Kalau listrik kita nggak bisa per hari kan sama air. Nah, kalau bensin ya paling 1 hari sekitar 20.000 gitu. Terus mereka kan makan siang kita tanggung. Jadi makan siang sama bensin ya 50.000 lah lebih kurang. Terus juga kalau untuk listrik sama air per bulan paling 250 lah. Iya, 1 bulan ya. Untuk harga Dari galonnya galonnya sendiri berapa? Bang? Harga galonnya kita jualnya 6.000. Iya. Kalau biaya tenaga kerjanya tadi 1.000 per galon gitu. Bukan, itu insentif. Insentifnya 1.000 per galon. Kalau misalnya untuk gaji sekitar 2 juta untuk 2 orang. Karena kan satu yang tenaga kerjanya kita fokuskan juga untuk menjaga kosan. Nanti bisa tanya nih sama anak kos kan ada yang jaga kan. Nah, jadi kan dia nengok sendiri kan ada yang jaga kosannya jadi lebih aman gitu. Udah. Istri Mungkin saat ini segitu aja Bang. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang dan pertanyaan kami titip ke Boleh. Jadi itu aja Bang. Sekian dan terima kasih. Oke, Terima kasih, siap. Bang. Iya, ya.